Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa murid berhak mendapatkan pembelajaran yang seutuhnya. Pembelajaran pada murid tidak hanya berkutat kepada intelektual saja, tapi seorang murid juga berhak mendapatkan pembelajaran mengenai sosial dan emosionalnya. Demikianlah topik yang akan kita bahas hari ini. Perkenalkan, nama saya adalah Ramdan SPD. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Pulau Ampel. Saya merupakan CGP Angkatan 8 Kabupaten Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Sebelum saya lanjut untuk memaparkan mengenai kompetensi sosial dan emosional, izinkan saya untuk memaparkan daftar isi yang ada pada video hari ini. Yang pertama adalah our team atau tim saya yang selalu mendukung saya dalam keseharian saya. Yang kedua adalah mind map modul 2.2. Yang ketiga adalah pertanyaan pemantik yang berisi tentang apa kesimpulan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua adalah kaitan KSE dengan modul-modul sebelumnya. Kemudian menjawab pertanyaan untuk menyelami pengalaman dan pemahaman Anda hingga tahap ini, terkait kepada sebelum mempelajari 2.2 dan setelah mempelajari modul 2.2. Yang berikutnya adalah 3 hal mendasar yang saya pelajari, di mana 3 hal tersebut yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang akan saya terapkan terhadap murid maupun pada rekan sejawat. Mari kita mulai. Inilah tim saya. Yang pertama adalah Bu Nina Mariana. Beliau selaku fasilitator CGP Angkatan 8. Yang kedua adalah Pipit Herwati, yang merupakan pengajar praktik CGP Angkatan 8. Sebelum kita berlanjut kepada pemaparan berikutnya, mari kita lihat mind map yang ada. Pada modul 2.2 yang mempelajari mengenai kompetensi sosial dan emosional, itu terkait kepada modul-modul yang sebelumnya. Modul-modul yang sebelumnya yang terdiri daripada filosofi Ki Hajar Dewantara. Bagaimana dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa seorang pendidik mempunyai kewajiban dalam hal menuntun dan mengarahkan murid sesuai dengan karakternya atau sesuai dengan sosiokulturalnya. Yang kedua adalah pendidikan yang memerdekakan murid. Berikutnya adalah nilai dan peran guru. Apa kaitannya dengan KSE? Nilai dan peran guru bahwa seorang pendidik mempunyai peranan yang harus mencerminkan kepada nilai-nilai yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Mewujudkan peran sebagai pemimpin pembelajaran dengan mencerminkan nilai berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian, KSE juga berpengaruh terhadap terjadinya budaya positif. Budaya positif terbentuknya perilaku-perilaku positif dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Apabila budaya positif itu sudah terwujud, maka lingkungan positif pun akan terwujud, di mana lingkungan positif akan menuntun dan mengarahkan. Yang kedua adalah pendidikan yang memerdekakan. Apalagi yang mempengaruhi daripada KSE? Salah satunya adalah terjadinya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang berbasis pada kebutuhan murid. Yang kedua adalah bahwa KSE berpengaruh terhadap visi guru penggerak itu sendiri, di mana visi guru penggerak merupakan cita-cita dan harapan dari suatu institusi sekolah. Mewujudkan manusia yang unggul dan berakhlak sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Mari kita beralih kepada pertanyaan pemantik untuk sesi pembelajaran 6. Pertanyaannya adalah, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik adalah penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai bagian dari masyarakat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut mengingatkan bahwa tugas pendidik sebagai pemimpin pembelajaran adalah menumbuhkan motivasi mereka
untuk dapat membangun perhatian yang berkualitas pada materi dengan merancang pengalaman belajar yang mengundang dan bermakna. Kita merencanakan secara sadar pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan murid-murid untuk mewujudkan kekuatan atau potensinya. Pembelajaran holistik yang memberikan mereka pengalaman untuk dapat mengeksplorasi dan mengaktualisasikan seluruh potensi dalam dirinya, setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pada intinya adalah, KSE ini bertujuan untuk mendorong perkembangan anak secara positif dengan program yang terkoordinasi antara berbagai pihak dalam komunitas sekolah. Perubahan pengetahuan. Pendidik dan tenaga pendidik akan berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang aman dan nyaman, agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional tentang lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi siswa untuk belajar, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pasal 9 Ayat 1C, yaitu tentang pembelajaran yang menyenangkan. Perubahan keterampilan. Pendidik dan tenaga kependidikan akan berupaya mengembangkan dan meningkatkan 5 kompetensi sosial emosional yang telah dipelajari, yang terdiri dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Perubahan sikap. Tentu saja, pendidik sebagai pemimpin pembelajaran akan berusaha untuk mengimplementasikan KSE, baik pembelajaran di kelas maupun di sekolah, berupa pengajaran eksplisit, integrasi KSE dalam pembelajaran guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE bagi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Mari kita beralih kepada pertanyaan berikutnya. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Yang pertama adalah kaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Seorang pendidik mempunyai kewajiban yang sangat penting, yaitu menuntun dan mengarahkan murid dalam mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Melalui KSE pendidikan dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun kodrat anak dalam pembelajaran yang memerdekakan murid, agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, sehingga murid menemukan kemerdekaan dalam proses belajarnya. Kesimpulannya adalah, ada dua hal yang bisa kita ambil garis. Yang pertama adalah, seorang pendidik mempunyai kewajiban yang sangat penting, yaitu menuntun dan mengarahkan murid dalam mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Yang kedua adalah, terjadinya pembelajaran yang memerdekakan murid. Yang berikutnya adalah, kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak. Seorang pendidik mempunyai 5 peran yang mencerminkan 5 nilai. Salah satunya pendidik mempunyai peran sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Melalui KSE, pendidik dapat membangun kepercayaan diri, membangun rasa aman dan nyaman pada murid, sehingga tercipta lingkungan sekolah sebagai ekosistem belajar yang sehat. KSE dapat dijadikan barometer bagi nilai dan peran guru penggerak dalam mengelola emosi, pikiran, dan perilaku, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang berikutnya adalah kaitannya dengan visi guru penggerak. Visi guru penggerak merupakan cita-cita dan harapan suatu sekolah. Jadi, KSE merupakan salah satu strategi dalam mewujudkan cita-cita dan harapan sekolah. Dengan menerapkan KSE, diharapkan dapat membentuk karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang berikutnya adalah kaitannya dengan budaya positif. KSE yang dilaksanakan melalui pembiasaan secara rutin oleh seluruh warga sekolah akan membentuk suatu perilaku positif, kontrol diri yang baik,
yang akan mendukung terciptanya suatu budaya positif sekolah dan mewujudkan suatu lingkungan positif bagi murid dalam mendapatkan pembelajaran dengan rasa aman, nyaman, dan kondusif. Yang berikutnya adalah kaitannya dengan memenuhi kebutuhan belajar murid atau terjadinya pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang holistik. Pembelajaran yang tidak hanya terkait kepada intelektual murid, tapi juga terkait pada sosial dan emosional dari murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan murid. Dengan demikian, pembelajaran sosial emosional menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Karena kompetensi sosial emosional murid merupakan kebutuhan penting yang harus dikelola oleh guru agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Mari kita beralih kepada pertanyaan berikutnya. Silakan jawab pertanyaan di bawah ini dengan menyelami pengalaman dan pemahaman Anda sehingga tahap ini. Pertanyaannya adalah, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran menyenangkan bagi murid hanya terkait pada bagaimana caranya pembelajaran dapat meningkatkan intelektual dari murid. Sehingga saya hanya berpikir bagaimana menentukan strategi dan mode pembelajaran yang cocok dengan sosio-kultural dari murid. Yang kedua adalah, kemampuan sosial dan emosional murid terbentuk dengan sendirinya. Namun setelah melakukan pembelajaran pada modul 2.2, ternyata pembelajaran yang baik bagi murid adalah pembelajaran yang seutuhnya atau holistik, di mana bukan hanya pembelajaran tentang intelektual saja, namun pembelajaran sosial dan emosional murid dan seluruh warga sekolah sehingga murid mendapatkan pengajaran yang seutuhnya atau holistik. Serta pembelajaran KSE merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam mewujudkan budaya positif sekolah dan lingkungan positif sekolah. Sesuai dengan harapan dari Ki Hajar Dewantara yang tercerminkan dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Pasal 9 Ayat 1 Poin C. Yang berikutnya adalah kemampuan sosial emosional murid dapat kita tumbuh kembangkan dengan baik secara akademik, sehingga murid mendapatkan pembelajaran secara holistik. 3 hal mendasar. Yang pertama, peningkatan kompetensi sosial dan emosional. Terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif, peningkatan sikap positif, dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. Dengan terwujudnya hal ini, diharapkan dapat meningkatkan perilaku positif sehingga terbentuklah budaya positif dan lingkungan positif yang akan mempengaruhi terciptanya karakter-karakter murid yang baik, terutama karakter-karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah penciptaan lingkungan belajar yang positif. Terwujudnya hal ini dapat mengurangi atau menghilangkan perilaku negatif dari murid. Yang ketiga adalah mindfulness. Peningkatan sikap pada diri sendiri, respek, dan toleran pada orang lain dan lingkungan sekolah. Melalui pembelajaran yang mindfulness, dengan harapan terjadinya pengurangan tingkat stres pada murid, sehingga meningkatkan performa akademik dari murid itu sendiri. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Yang pertama adalah bagi murid-murid. Apa saja yang bagi murid-murid tersebut? Yang pertama adalah pengajaran eksplisit. Memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten untuk menumbuhkan, melatih, dan berefleksi tentang kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan keragaman budaya. Pengajaran eksplisit KSE dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang berikutnya adalah melatih perhatian murid atau mindfulness sebagai dasar penguatan pada kompetensi sosial dan emosional murid. Berikutnya adalah implementasi pembelajaran sosial dan emosional baik di kelas melalui pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasikan pada kompetensi sosial dan emosional murid maupun lingkungan sekolah. Contoh pembelajaran yang terintegrasikan KSE yaitu dengan adanya pembukaan yang hangat, kegiatan yang melibatkan murid, serta penutupan yang optimistik. Menciptakan iklim kelas dan budaya positif
sekolah. Perubahan berikutnya yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi rekan sejawat. Yang pertama adalah menjadi teladan, baik dalam kompetensi dan pola pikir di seluruh komunitas sekolah dengan murid, keluarga murid, mitra komunitas, dan satu sama lain yang meliputi menerapkan kompetensi sosial dan emosional dalam peran dan tugas, menciptakan budaya mengapresiasi, dan yang terakhir adalah menunjukkan kepedulian. Yang kedua adalah belajar. Pendidik dan tenaga pendidikan merefleksikan KSE pribadi dan mengembangkan kapasitas untuk mengimplementasikan kompetensi sosial dan emosional yang meliputi membiasakan merefleksikan KSE pribadi, berkolaborasi di tempat kerja, mempelajari kemungkinan adanya bias terkait dengan literasi budaya, mengembangkan pola pikir bertumbuh, memahami tahapan perkembangan murid, meluangkan waktu untuk melakukan self-care, dan yang terakhir adalah mengagendakan sesi berbagi praktik baik. Yang berikutnya adalah berkolaborasi. Untuk menciptakan struktur berbentuk komunitas pembelajaran profesional atau pendampingan sejawat bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam berkolaborasi tentang cara mengasah strategi untuk mempromosikan KSE di seluruh sekolah. Kegiatan ini dapat meliputi membuat kesepakatan bersama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem mentoring rekan sejawat, dan yang terakhir adalah mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru atau koordinasi-koordinasi yang lainnya. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, kita bisa mengambil benang merah di sini. Perubahan ini akan terjadi dengan adanya komunikasi, konsistensi, dan kontrol dari sebuah ekosistem pendidikan. Demikian yang bisa saya paparkan mengenai kompetensi sosial dan emosional. Terima kasih. Semoga kamu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini. Semoga beruntung. Guru penggerak selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.